untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepet, giliran yang lain usut. Itu Mulyono itu, Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono, jangan mau diatur-atur sama Jokowi, karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Jadi kalau yang benar kita bilang yang benar kita bilang benar, ada baiknya kita bilang baiknya. Dan itu nasihat saya. Itu nasihat saya. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kita doakan insya Allah Prabowo terlepas dari belenggu Jokowi, Prabowo terlepas dari belenggu-belenggu syaiton, terlepas dari belenggu-belenggu Mulyono, terlepas dari rantai-rantai politik yang membelenggunya. Mudah-mudahan Prabowo ke depan, ini kan kita tidak bisa bilang Prabowo begini, Prabowo belum, karena masih 2 bulan. Nanti nunggu setahun kita lihat bagaimana kinerjanya. Baik-baiknya kita dukung, buruk-buruknya atau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap kita akan lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Tidak ada tawar-menawar, betul. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir wasiat saya sebelum saya tutup. Pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai serentak se-Indonesia, betul? Jadi jangan hanya gara-gara pilkada, jangan hanya gara-gara pilpres ustadz sama ustadz berantem. Banyak ya, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres ustadz sama ustadz, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem, ormas sama ormas berantem, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, gara-gara politik. Padahal nanti kita lihat aja, mereka butuh sama kita kalau ada maunya saja, saudara-saudara. Dan ini bukan rahasia umum. Oleh karenanya pada saat ini dan di momen 212, mari kita rajut kembali tali persaudaraan kita, betul? Kita bersatu kembali. Tidak usah ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi. Udah, yang berlalu sudah berlalu, betul? Betul. Ke depan kita pererat ukhuwah kita sesama pertama, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama bangsa. Kita bersatu sesama bangsa walaupun beda agama, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, ya, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bendera merah putih, satu Garuda Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ayo sekarang kita pererat persaudaraan sesama Islam, sesama umat Islam, apapun mazhabnya, apapun torikohnya, apapun bendera-bendera majelis taklimnya, apapun berbeda warna-warna bendera-bendera majelis, kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan umat Sayyidina Muhammad. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad tidak akan bertekuk lutut kepada siapapun, saudara-saudara. Nggak akan. Umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapan siapapun. Yang kedua. Yang ketiga, kita bersatu sesama kawan seperjuangan, betul? Mungkin kemarin ada yang terpisah, ada yang berbeda pendapat. Sekarang sudah selesai. Ayo, para ustadz, para kiai, para habaib, semuanya kembali kita bersatu untuk sama-sama kita menjaga agama Islam yang kita cintai dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dan sekali lagi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan ini ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya buka, ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya ingatkan kepada kalian yang mengancam-ngancam saya. Saya Bahar bin Smith, jiwa saya jiwa pejuang, jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan,
tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman. Tetap saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan, tidak akan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim, tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Saya, Bahar bin Smith, akan berada di barisan paling depan, membela bangsa, membela rakyat Indonesia, walaupun tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi Prabowo untuk bisa membawa bangsa dan negara Indonesia menuju negara yang makmur. Bukan makmur partainya. Jangan amin dulu, bukan makmur partainya. Bukan makmur kabinetnya. Bukan makmur partai-partai pengusungnya, bukan. Bukan makmur kimplesnya, bukan. Tetapi memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, bisa menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa dan elemen-elemen agama di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saudara-saudara, saya tegaskan bahwasanya Indonesia harus diselamatkan dari cawe-cawe Mulyono. Saya heran sama ini orang ini. Kok nggak ada puas-puasnya sama kekuasaan? Muka polos, otak iblis. Kan saya udah bilang itu dari berapa tahun yang lalu. Kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan dari berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. Tenang Beb, antum nggak bakal ditahan. Kalau ada yang laporin ini yang ditahan Bahar bin Smith. Iya, jangan takut, mukanya udah ketakutan gitu. Slow Beb. Bahar bin Smith kalau keluar dari rumah udah bawa kain kafan. Jadi udah siap mau balik hidup atau balik mati, keluarga dan anak istri ana akan tersenyum melihat jenazahnya ana. Jadi nggak usah khawatir, jangan deg-degan gitu, Beb. Tahan napas sampai tahan ludah gitu, biasa aja. Siapa suruh ngundang ana? Ana kan udah bilang, ana mau doa, ana mau doa, mau doa. Ente maksudnya suruh ceramah. Mudah-mudahan Habib Ali Allah panjangkan umurnya. Guru kita Kiai Haji Munawir Asli Allah panjangkan umurnya. Ini beliau guru kita, Masya Allah. Kemarin saya ngisi tempat beliau malam tahun baru. Malam tahun baru ini juga insya Allah saya ngisi tempat beliau. Jadi malam tahun baru itu saya di tempat beliau, rutin tuh tempat beliau. Terus tempat Habib Metal ya. Habib Metal yang di mana? Daerah mana? Cempaka Putih apa? Situ. Terus di mana lagi ya? Ada 7 tempat rutinan setiap malam tahun baru itu. Kemudian Kiai Ainul Yakin, Kiai ini terlalu ganteng jadi anak sering ibarat kata apa teman-teman Zulaiha yang kepotong tangannya kalau lihat beliau ini. Tapi anak bohong Kiai. Ajarin lagi gini Kiai. Ya, kita doakan juga beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Jadi beliau berdua sama Buya Kamal bertiga ini, beliau adalah kiai-kiai Betawi yang Masya Allah istiqomah di dalam perjuangan. Tapi lebih sepuh Buya Kamal ya, Buya Kamal. Kita doakan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya. Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani dan rohaninya, begitupun seluruh hadirin yang hadir di sini. Insya Allah pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Dan wasiat saya yang terakhir, saudara-saudara khususnya para anak-anak muda. Pertama, sebelum saya wasiat, saya menyerukan kepada semua yang hadir di sini untuk all out hadir nanti reuni 212. Andaikan Beb
Ini semua yang hadir di sini nggak datang reuni 212, besok tahun depan anak nggak mau ceramah di sini. Jadi harus absen sama antum mereka besok. Saya tanya semua, siap hadir reuni 212? Siap hadir reuni 212? Ah ya sudah, kalau siap. Ini kan jam berapa ini? Nggak usah pulang. Bagaimana kalau kita konvoy bareng-bareng? Setuju? Bareng sama saya. Kita konvoy. Konvoy bareng-bareng keren. Ha? Bagaimana? Setuju? Tergantung beliau. Setuju? Pak Luis setuju kita konvoy. Jam berapa? Ini kan 12:30. Jadi biar beliau berdua ceramah yang panjang dulu. Jam 2 selesai, ada makanannya nggak? Nggak ada makanan. Kita mau konvoy jam berapa? Jam 3. Siap jam 3 konvoy? Kalau benar saya nggak jadi ke hotel ini. Kalau nggak anak ke hotel. Hah? Mau konvoy? Coba, mana angkat tangannya mau konvoy mana? Itu yang nggak mau ikut konvoy takut bini tuh. Ayo coba, mana yang mau konvoy mana? Hah? Jangan dihitung. Udah, mana suaranya? Suara. Ayo yang mau konvoy 212, mana suaranya? Siap. Oh, yang nggak ikut konvoy. Konvoy berarti. Konvoy jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 konvoy. Nanti kita konvoy bareng-bareng. Ya? Kita konvoy bareng-bareng, kita mengetuk pintu langit, meminta kepada Allah semoga dengan munajat akbar istighosa isti'anah reuni 212 kita mengetuk pintu langit dengan revolusi akhlak. Insya Allah Indonesia menjadi Indonesia yang berkah, dan Indonesia dan Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, nanti ingat kita konvoy bareng-bareng. Titiknya dari situ mulai konvoynya tuh. Jadi nanti diatur sama laskar sama panitia, ente orang ada di belakang sana. Kalau perlu kita minta aparat kepolisian untuk ngawal sampai ke Monas. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab kalau anak yang pimpin biasanya beda. Ngelihat itu dikit, bawaannya pengen perang. Ya, siap konvoy? Oke, sama-sama kita konvoy ya. Coba angkat tangannya semua yang keras. Allahu Akbar. Saya sengaja saya kecilin suara saya, biar saya mau dengar suara kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya suara Allahu Akbar kecil, tapi bikin musuh gemetaran. Kalian suara takbir besar, musuh nggak ada gemetar-gemetar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan para koruptor, siap mati demi NKRI, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantau terus roda pemerintahan Prabowo. Kalau Prabowo menyeleweng seperti Jokowi, kita hajar lagi Prabowo. Begitu. Ya, itu tugas pendakwah, tugas seorang dai. Berani kulit hak walau karena murah. Nggak apa-apa, paling penjara, paling tinggi mati. Kalau nggak masuk penjara lagi. 1000 kali kau tangkap, 2000 kali kami akan tetap tegas demi kemaslahatan umat. Nah itu, jadi Pak Prabowo kita doakan
Mudah-mudahan jangan seperti Pak Jokowi kemarin 10 tahun. Habis kita ini. Habis kita. Bukan dendam. Kami tidak pernah dendam. Tapi sudah meninggalkan begitu banyak persoalan. Sampai hari ini pun masih bermasalah. Kita menyampaikan dakwah ini di bulan suci Ramadan Pak Wali. Mudah-mudahan bertepatan dengan era baru, kepemimpinan baru Pak Prabowo Subianto. Di bulan suci Ramadan kita doakan pemerintah kita ke depan menjadi lebih baik. Bertepatan dengan bulan Ramadan. Walaupun kemarin kita ini, jangan curiga sama saya. Saya ini Pak Wali pemilih Anies Baswedan. Ya, saya pribadi pilih Anies Baswedan. Kalah kita. Kenapa kalah? Karena Anies sudah lulus. Anies sudah ada uang. Anies tidak ada lulus. Begitu Anies tidak jadi, istighfar. Kita berdoa munajat kepada Allah. Bila laila wa tahajjud minta pertolongan kepada Allah. Minta tata. Kenapa Anies gagal dan Prabowo yang maju? Ini semua karena ridho Allah. Kalau Anies juga yang jadi presiden, belum tentu setegas Prabowo. Itu hikmah. Kalau kemarin kenapa Ustaz Jokowi jadi presiden? Jokowi juga jadi presiden karena ridho Allah. Ridho Allah. Kenapa? Karena umat kita ini sudah terlena, sudah asik. Maka Jokowi hadir selama 10 tahun memberikan kepada kita nuansa baru, pemikiran baru. Mata kita dibuka akan mengetahui mana orang Islam yang betul-betul Islam, mana golongan munafik. Bagus Jokowi jadi presiden, akan terlihat semua mana munafik. Sampai kiai-kiainya, ustaz-ustaznya banyak yang munafik. Oh ini, mulai dari kawan satu ini, dari yang paling tinggi, mahkamah yang paling tinggi, dari wapres. Ya, ayo.